Beberapa waktu yang lalu, ramai terdengar kasus bullying yang diduga dilakukan oleh salah satu anak artis. Ini ramai di medsos tentang bullying atau perundungan terhadap anak-anak. Bullying merupakan salah satu tindakan tidak terpuji yang merugikan korbannya, bahkan mempengaruhi kesehatan fisik maupun psikisnya. Parahnya kasus bullying juga kerap ditemukan di sekolah terjadi pada anak-anak kita. Sehingga kasus-kasus bullying ini sangat menjadi sorotan dan juga harus perlu ditangani dengan serius karena mempengaruhi psikis bagi anak yang masih masa depannya panjang dan juga perkembangan yang harus kita terus pantau terus. Bullying atau perundungan merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan terus-menerus. Perundungannya dilakukan terus-menerus. Ada beberapa jenis perundungan atau bullying, diantaranya yaitu bullying fisik. Korban ini atau perundungan fisik termasuk jenis perundungan yang banyak terjadi di lingkungan sekolah dan melibatkan kekerasan fisik. Sehingga dampaknya pun akan lebih tampak seperti menimbulkan luka dan lebam. Contohnya ada beberapa ini, misal bullying itu dalam bentuk menampar, mendorong, menendang, memukul, dan kekerasan fisik lainnya. Ada juga yang namanya bullying verbal. Perundungan verbal adalah jenis bullying yang dilakukan oleh pelaku secara lisan dengan tujuan yaitu untuk mengejek dan merendahkan orang lain. Jadi dengan kata-kata atau kalimat. Contohnya bullying verbal yaitu julukan nama, mengintimidasi, celaan, fitnah, sarkasme, merendahkan, mencela atau mengejek temannya atau kepada korbannya. Ada juga cyberbullying. Seperti namanya, cyberbullying dilakukan melalui medsos, banyak ragamnya, bermacam-macam. Bisa dari penyebaran foto, video yang tidak baik, hacking, dan juga ejekan-ejekan di dalam medsos. Pelecehan seksual juga termasuk dalam bullying, yaitu salah satu bullying yang berbahaya dan menargetkan korban secara seksual. Ini juga bisa memberikan dampak yang sangat besar. Contohnya yaitu memberikan julukan yang bernada seksual sehingga perilaku atau juga sampai perilakunya yang melecehkan. Adapun aturan hukum terkait bullying di sekolah, baik bullying fisik maupun bullying verbal dan lainnya diatur dalam pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi ada aturan hukum secara pidana yang mengatur yaitu dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal ini mengatur bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Jadi bersifat lengkap, di sini bullying sudah ada sebagai sebuah tindak pidana yang ada perlindungan hukumnya dalam perlindungan anak. Adapun cara untuk mencegah atau menekan itu banyak ragamnya, terutama di sekolah diantaranya yaitu kita memberikan edukasi terkait bullying, menciptakan lingkungan sekolah yang aman, ramah anak dengan menerapkan kebijakan anti-bullying sampai membentuk satgas-satgas di sekolah untuk bagaimana tidak terjadi bullying, termasuk mendorong siswa untuk lebih berempati kepada sesamanya, melaporkan apabila terjadi dengan bullying, serta memberikan dukungan bagi korban bullying. Ini banyak ragam daripada cara atau mencegah terjadinya bullying, sehingga kita selaku orang tua atau selaku yang orang dewasa harus tanggap dan cepat dalam menangani bullying sesuai dengan kemampuan kita. Jika ada terjadi korban perundungan bullying baik kepada keluarga kita ataupun tetangga, teman atau orang yang kita kenal atau kepada orang-orang yang kita ketahui, walaupun memang kita tidak kenal tetapi kita mempunyai kewajiban untuk bisa memberikan edukasi yang baik, itu juga bisa melaporkan terhadap adanya tindak pidana bullying atau perundungan ini baik kepada kepolisian maupun kepada satgas-satgas atau kelompok-kelompok tentang pemerhati perlindungan perempuan dan anak yang ada baik di lingkungan sekolah dan bentuk-bentuk satgas maupun di kelurahan-kelurahan ataupun di kecamatan.
Atau di setiap kabupaten juga ada namanya UPTD PPA, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Anak, yang merupakan dari pelayanan dari dinas di kabupaten tersebut, itu bisa menerima untuk pelayanan ataupun menerima pengaduan jika terjadi perundungan. Demikian saya kira apa yang saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan tidak terjadi di sekitar kita, dalam lingkungan kita, dan kita juga mencegah sehingga tidak terjadi bullying atau perundungan. Terima kasih, salam keadilan.